Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Bang Sul dan selamat datang untuk teman-teman di Huh, podcast Sersan mantap. Horor Seram tapi Tapi santai. santai. Episode ke-77 Bang Sul ya. Yoi. Nah, episode ke-77 ini Bang Sul ya, kita bisa bilang episode ini spesial nih teman-teman ya. Karena Seger nih. 77 ah tuh STLR 77 tuh enak itu seger jadi. jadi sama ya, ini episodenya agak seger dan berbeda ya Bang Sul ya. Karena Yoi. di episode Dari kenapa tuh? dari mana nih? Kayaknya bukan dari Indo nih kayaknya nih. Nah, Dengar-dengar nih. ini salah satunya, tapi salah satu cerita ini Hmm. kirimnya ini via voice note Bang Sul. Jadi bukan kita yang bacain Bang Sul ya. Boleh, boleh. Nah, nanti Selingan nih ya. kita akan masukin voice note dari teman kita ini. Mhm. Jadi nanti bukan kita yang baca, jadi akan langsung dibacakan oleh Wah. diceritakan langsung dari sumbernya Bang Sul ya. Oke, ini cerita V ini pure dia apa kita kasih efek-efek gitu nggak? Pure aja udah, kayak kita aja lah. Jangan kasih efek lah. Jangan ya. Jangan. Nah, Yoi, yoi. biar Siap lah. biar otentik ya Bang Sul ya. Langsung dari Betul, betul. sumbernya. Dari sumber. Nah, kita langsung bacain aja yang dari Hong Kong dulu kali Bang Sul ya. Boleh, boleh, Nah, boleh. langsung Wah, aja mantap. seperti biasa teman-teman, Oke, pasang headset pasang kalian, headset kalian, matikan lampu, matikan lampu, dan dan tangkap tangkap kengeriannya. kengeriannya. Setelah pesan-pesan berikut, selamat Berikut. mendengarkan. Kembali Balik lagi, lagi guys. teman-teman dengan kita di episode ke-77 podcast Sersan Wow, Horor Seram tapi seram tapi Santai. santai. Oke Bang Sul, langsung aja. Oke. Cerita kali ini Mhm. dikirimin oleh seorang teman kita yang kita sebut aja namanya Siti Bang Sul ya. Siti. Siti ya. Oke. Nah, eh Mbak Siti ini kirim cerita dari Hong Kong dan ini judulnya menarik banget Hmm. nih Mas Sul ya. Apa Jadi tuh? dia kirim via email, judulnya adalah Kejadian pada Bulan Hungry Ghost Festival. Jadi Hmm. Hungry Ghost Festival ini adalah suatu perayaan Mas Sul ya. Mungkin semacam perayaan Hmm. di Hong Kong. Jadi seperti Hmm. kayak apa ya? Kayak apa sih, lagi Lapar gitu. hantu-hantu tuh kayak lagi pada keluar gitu katanya. Mau makan gitu, cari makan gitu ya. Lagi pada keluar-keluar. Kalau di sini sih tulisannya The Opening of the Gates of Hell katanya. Pembukaan gerbang neraka. Ngeri amat anjir sebutnya. Buset, dibuka anjing ditutup aja panas sih Itu dia. dibuka. Katanya di sini aku bacanya sih ini dipercaya Nah, kalau hantu-hantu yang apa, hantu-hantu yang apa yang ada di pulau Taiwan, mungkin di Taiwan juga ada nah, Bang Sul ya. Di mhm. pulau Taiwan ini kayak dilepas gitu deh, kayak pada Oh keluar gitu. gitu katanya. Tapi gue juga mungkin Paling mau ketemu keluarga kali ya, mau buset minta makan kayak gitu. dikorut anjir. Ketemu Lepas setahun kangen sekali nih, ya, ketemu melepas kangen. kangen. Tapi apa namanya ya, mungkin aku juga belum juga nggak terlalu ngerti ya tentang begini-begini lah ya. Nah cuma intinya pokoknya pas hari itu setan-setan lagi banyak dah gitu ya. Hmm. Nah gitu ya. Mungkin gak sih acaranya gini kali kayak bakar mobil dari kertas, makan dari kertas gitu. Mungkin Mungkin festivalnya juga kayak ya. gitu mungkin ya, kayak Mungkin. ngasih barang, ngasih makanan gitu. Nah ini di sini Kayak gue pernah dengar-dengar juga sih disebutnya makanan sih Bang Sul. Cuma kalau yang bakar-bakar makanan ya. gini ya mungkin Bukan. ada sih ya. Di sini aku lihat gambarnya sih bakar-bakar kayak uang gitu sih. Mungkin kayak gitu ya. Hmm. Oh ya Hungry udah, Ghost sakit sih Festival. katanya dah. Intinya gitu lah ya Penasaran gue dah. teman-teman. Kalau Ah, kita oke. kurang tahu, jadi kalau teman-teman ini mau lihat Nah, bisa di browsing aja Hungry Ghost Festival ya. Nah mungkin ini bulannya nggak dikasih tahu ya kalau itu. Biasanya ada bulan tertentunya. ini Hungry Ghost. bulan ke-7 apa nih, lunar kalender katanya. Berarti lunar Oh, kalender Chinese itu New Year. Chinese New Year ya, bulan ke-7. Waktu berarti gua aja nggak tahu anjir kapan itu. Tapi kalau di sini tulisannya September sih. Eh, September. lo kan orang Betawi nggak Oh tahu. ya, orang Betawi kagak tahu. Sikat dah, sikat. Sikat. Nah, ini kejadiannya saat itu ya. Jadi mungkin bisa dibilang ini lebih mencekam lah Bang Sule. Oke. Nah, langsung aja si Mbak Siti ini tulis begini. Assalamualaikum sesan horor katanya. Waalaikumsalam Mbak Waalaikumsalam Siti. Mbak Thank you Siti. sudah mengirimkan cerita. Salam kenal ya. Katanya
Aku salah satu pendengarmu katanya, subscribermu dan followermu katanya. Wis, thank you, thank Wih, you, thank you. thank you Mas Siti. Katanya walaupun masih baru toh udah kayak kenal, tapi udah kayak kenal lama ya katanya, cie katanya. Awas Salam Sukitop jadian. katanya. Awas jadian katanya. Nah, katanya, oh iya, aku ada cerita nih katanya, pas Hungry Ghost Oke. Festival di Hong Kong katanya. By the way, Hmm, aku seorang babysitter katanya di sini. hmm. Oke. Mana nih? Langsung aja ya Masul ya. Masuk, masuk. Katanya, maaf ya kalau ceritanya kurang menarik dan kurang serem katanya. Oke. Wait, Nggak tahu juga nih kan. Karena yang suka begini nih bahaya karena nih. suka gini, suka ceritanya nggak seru lu merindingnya Suka mampus suka anjir. down to earth dia, suka Iya, down to earth ya kan. suka ini apa, merendah diri, ceritanya ngeri nih anjir nih Nah, taunya nih. Oke, langsung aja. oke. Katanya Hmm, gini, kejadiannya aku alamin sekitar tahun 2016 katanya. hmm, 2016 nih Mang Sul ya kejadiannya ya. Nah, katanya si Mbak Siti ini dan teman-temannya ini lagi liburan nih Mang Sul. oke. Dia tuh mengisi hari libur dengan apa Mang Sul? Ini Apa tuh? hobinya kayak kita juga nih. Katanya dia suka nge-explore tempat-tempat terlarang gitu katanya. Katanya Buset dulu deh. sukanya begitu katanya. Wah, Nah, mantap. kebetulan waktu itu lagi explore dia di tempat Hmm, bekas sekolahan SMP hmm. di daerah Kennedy Town. Nah, Kennedy Town. Kennedy Town nama daerahnya katanya. Ini jadi Hmm, dia mengeksplor bangunan bekas sekolah SMP ya. Gila ini hmm, pemberani nih ya, hebat nih ya. Nah, kata dia sejujurnya kami ke tempat itu bukan cari-cari hantu sih katanya. hmm. Tapi lebih buat nyari-nyari spot foto yang unik dan bagus sih Bang Sul katanya. Kira jadi jodoh. Nyari jodoh di gedung lama aja, di gedung bekas. Gila. Nah, Oke, terus. katanya dia mikir sekarang, kok hobi gue Hmm. dulu aneh banget dah katanya gitu. Nyari-nyari gedung kosong dia buat foto-foto, buat photoshoot ala ala Hmm. ala gitu kan. Terus. Nah, akhirnya katanya singkat cerita mereka berangkat dan mereka nyampe ke tujuan itu pas jam Hmm. 1 siangan katanya. Oh, siang. 1 siang dan katanya mereka mulai masuk nih. Nah, Hmm. dan kebetulan ada beberapa explorer warga lokal juga katanya ikut kami. Jadi ada Oke. orang-orang Hongkong asli yang ikut bareng-bareng sama Hmm. mereka. Mau ikut-ikut explore juga nih. Oke. Nah, jadi total kami ada berlima katanya. Ada 2 anak lokal, namanya Mhm. Alice sama Jackie. Waduh, Nah, ini Elis. dia. Dia pinter nih ke tempat bahaya ini dia bawa Jackie Chan coy. Pinter dia. Salah lu ya, Dia bawa bukan Jackie itu. Chan sama Alice yang di Resident Evil lo tau gak? Ini pinter nih orang Oh nih. iya, benar benar benar. Ya kan? Tuh ngajak sama Hung. Nah, bertiga aja. Nah, habis itu pokoknya mereka berlima ya. Mereka berlima, 2 orang Hongkong dan 3 orang Indonesia, termasuk si Mbak Hmm. Siti ini. Mbak Siti ini sama teman Indonesianya bertiga nih. Teman Indonesia Dewi sama Henny. Oke. Jadi ada Elis, Jackie, Henny, Dewi sama Hmm. Mbak Siti. Oke. Oke. Nah, pas mereka masuk pintu gerbang, si Mbak Siti ini sudah merasakan pusing-pusing mual nih Bang Sul. Waduh. Nah, tapi dia tetap tetap ikut jalan, tetap ikutin paksain Hmm. masuk jalan. Nah, Mhm. si Jackie sama teman-teman ini langsung naik tangga ke rooftop. Hmm. Karena itu salah satu rooftop ini konon katanya ada salah satu murid bunuh diri di situ gara-gara Oh shit. gara-gara gagal ujian katanya. Ya Iya, Allah. Allah kan tertekan banget tuh kan sampai loncat cuy. Nah, Kayaknya kalau Benteng kenapa tuh? Takeshi banyak yang gagal, nggak ada yang bunuh diri. Ya, ya iyalah itu kan. Beda Itu KSI ya. itu acara ya, beda ya. Gua nggak menang aja udah seneng banget itu ikut gitu. Maafkan saya gagal Maafkan gitu-gitu saya doang. gagal. Wah, dia bodoh sekali yang mulia. Gitu ya anjing. Ih, kangen tuh. Oke, lanjut lanjut. Nah, katanya gini. Oke. Nah, aku dan Dewi mentok di lantai dasar katanya. Jadi nggak ikut naik gara-gara mual dan Mual. pusing katanya. Mhm. Nah, Terus. belum ada setengah jam nih. Belum ada setengah jam teman-temannya naik. Tiba-tiba mereka lari turun ke bawah. Oke. Si Alice ini teriak-teriak nyamperin kita sambil bilang Fighty Chow, yang artinya ayo cepat pergi katanya. Oh, bahasa Mandarin. Haiti Nah, Chow ya. bahasa apa sih itu namanya? Bahasa apa sih kalau di Hong Kong tuh? Bukan Hokkien anjir, Oh, apa sih? apa ya? Apa sih? Kayak gitulah ya. Apa sih Kanton, bahasa Iyalah, Kanton. Kanton, Ah, Kanton. bahasa Kanton. Nah, katanya yang artinya ayo cepat pergi, tanpa komando kita lari berhamburan pulang katanya langsung. Nah, Hmm. sampai luar gerbang kita tanya si Alice nih.
lu lihat apaan dah, Hmm. ada apaan katanya gitu kan di atas. Nah Terus, si Alice bilang katanya hmm. kita salah waktu katanya Mhm. datangnya, harusnya kita nggak datang sekarang soalnya ini bulan hantu katanya, Hungry Ghost Oh, Festival oke katanya. oke. Terus Nah terus. akhirnya mereka lupa mungkin ya, katanya seketika kita baru sadar, katanya iya juga Hmm. ya cuy ya, soalnya kalau bagi orang Hong Kong itu udah pantangan cuy kalau ke tempat aneh-aneh gitu kalau bulan hantu, Hmm. soalnya rawan. Iya betul betul betul. Terus si Alice bilang gini, Hmm. cuy, ini Alice juga bikin takut nih, tai juga nih, kata si Alice gini, Gimana? cuy, ntar malam kalau ada yang ngetok pintu rumah lu Hmm. jangan dibuka ya, itu mereka lapar katanya, Oh shit, dan man. dan mereka ngikutin kita katanya. Hmm. Dan tiba-tiba si Mbak Siti ini muntah saat itu Anjir. juga, pas si Alice ngomong dia langsung muntah. Oke. Dan si Dewi langsung ngajak pergi tanpa basa-basi lagi katanya. Gila Hmm. cuy, ini diteror anjir. Tunggu deh, itu kejadian tadi jam 1 siang kan? Iya jam 1 siang cuy, belum ada setengah jam mereka ekspor, berarti udah mau ya jam 2 kurang lah. Gila Gila. cuy. Jadi si Siti sama itu tunggu di bawah, yang itu naik ke rooftop ya. Iya. Terus tuh pakai bahasa Mandarin bilang cepetan lari Iya gitu ya. langsung lari lah, lari. Harus Oh kita salah jalan, shit. kita salah waktu katanya gitu. Oke, terus terus Anjir. terus. Nah, abis udah peringatin gitu, malamnya sekitar jam 2 Hmm. si si Mbak Siti ini kan ngurus asuh bayi ini ya. Si Mhm. Mbak Siti ini tuh dengar bayi yang dia asuh itu nangis. Oke. Nah, si Mbak Siti ini udah lagi ngawang-ngawang gitu, masih ngantuk-ngantuk. Hmm. Dia jalan ke kamar bayi ini. Oke. Soalnya dia tidurnya beda kamar ya, jagainnya dia beda kamar. Jadi si Mbak Siti ini Oke. keluar nyamperin ke kamar bayinya sambil masih Mhm. ngantuk-ngantuk. Nah, tapi pas di sono, pas udah nyampe ke kamar bayinya itu Mhm. nggak bangun cuy. Lu yang nangis siapa ya? Bayinya tidur anjir. Mati lu. Akhirnya si Mbak Siti ini balik tidur lagi. Oke. Nggak lama nangis lagi cuy bayinya. Ada Oh, suara nangis shit. lagi. Akhirnya si Mati lu. Mbak Siti ini balik ke kamar lagi, ya maksudnya kan ya mungkin dia kan harus melakukan tugas dia kan, maksudnya mungkin Betul betul. Takut se lapar gitu atau setakut kencing. setakut apapun, mungkin si Mbak Siti ini sebagai apa pengurus yang baik, dia juga mikir oh siapa tahu Hmm. beneran bangun lu cuy, terus gue cuekin kan, Iya. gitu kan, Betul betul. mau nggak mau Risiko juga kan. risiko pekerjaan ya kan, nangis. Nah mau nggak mau Oke. akhirnya dia cek lagi, tapi kayak awal tadi Mhm. bayi itu masih tidur cuy, masih nyenyak banget. Akhirnya pas si Mbak kan nyenyak nih bayi, si Mbak Siti balik lagi ke kamar dia mau lanjut tidur, ketiga kalinya nangis lagi cuy. Mati lu. Terus terus. Dan si Mbak Siti ini tuh ketiga kali ini dia nggak ke kamar bayinya. Hmm. Dia punya ide, dia lihat di kamera bayi, di nanny cam, di baby cam itu. Oh, baby Dia lihat cam. di kamera bayi, bener cuy. Hmm. Itu bayi nggak gerak, kalem, tentram tidur, Mhm. peaceful, tapi suara bayinya ada cuy. Gila gak Anjing, cuy? bangke. Gila gak cuy? Siapa Anjing gue itu? merinding anjir, Gue juga merinding gua. anjir merinding. Aduh, anjir, suwe suwe. Terus terus terus. Katanya aku gemeteran. Langsung aku baca-baca ayat kursi katanya. Hmm. Dan Oh, entah beda server, beda server. beda server ya, bener juga. Iya. Dan Terus terus. dan entah kenapa aku kepengen banget lihat ke arah apartemen seberang tempat aku kerja, karena kebetulan jaraknya nggak jauh-jauh amat. Hmm. Jadi mungkin Oke. apartemen seberang apartemennya si Mbak Siti ya, mungkin Mhm. dia pengen lihat ke arah jendela gitu. Nah Oke. dia lihat, anjir tai banget sini, dia lihat ada ibu-ibu gendong bayi, Mhm. Ah, shit. rambutnya panjang, Anjing anjing duduk anjing. membelakangiku di teras rumahnya. Mampus dia, anaknya dia kali itu. Langsung Oh. aku kaget nutup korden jendela. Kenapa dia kaget dan takut? Karena apartemen Nah. seberang tempat ibu itu berdiri adalah rumah bekas pembunuhan sadis. Oh shit man, Bekas dibayar tunai. bekas pembunuhan sadis warga Inggris. Oh. Dan kebetulan Oke. korbannya orang Indonesia. Oh jir. Oke 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 oke, paham 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 Kebetulan paham. korbannya orang Oke. Indonesia dan Filipina. Katanya gini, Loh. kalian coba search aja. Rurik Jating murdered 2 women in one chai. Katanya, oh ada beritanya. Oh.
Kalian cari aja katanya, dan mayatnya dimasukkan ke koper, ditemukan di teras tempat ibu itu berdiri. Anjing, Shit, merinding gila. anjir. Rurik Aduh, Jateng gila murdered ini two women ini sih in gila-gila Nuancai, cerita internasional paling anjir. serem nih, sumpah, sumpah, Serem banget anjir, sumpah, anjir maki. sumpah, Aku sih anjay. nggak ngeri bagian ibunya itu sih, aku ngerinya pas bagian nanny camnya itu anjing, liat bayi, kamera bayi itu anjing, merinding gue Tetep, anjir. tetep, tetep tidur ya. Iya, di diem tapi ada suara bayinya, anjir bangke. Tai bang, tai Aduh, bang, tai bang, tai aduh, bang. aduh, Lu aduh. jangan bilang, Feeling gua, lu jangan di awal-awal aduh. bilang sorry kalau nggak serem dong anjing, ini serem banget bangke. Kan gue udah bilang tadi, Vin, down to earth ini ceritanya nih. Tapi Iya, aslinya buset blow up ini langsung gila nih, meledak ke atas ini. sinting Oh anjir. shit, shit. Boleh kita Katanya, cari nanti tadi ya. iya, Apa? nanti kita cari deh. Rurik Jateng murdered two women in Wanchai. Entar aku cari deh, coba kita lihat ya. Itu teman-teman kalau penasaran Oke. kalian lihat aja. Aduh. Kita akan cantumin nama beritanya di Instagram Masul ya. Tuh, jadi nggak asal ini ya cerita, cuman ini ada sumbernya nih. Benar, Jadi informatif juga ya. Mungkin boleh mau tahu-tahu juga gitu. benar Boleh benar benar cek-cek aja. benar. Cek aja nih ya. Ini ada buktinya Bang Sul ya. Ini nggak ngada-ngada ya. Eh, oh shit, Anjir. man. Nanti teman-teman kalau misalkan aku lupa cantumin Instagram, teman-teman ingetin aja di kolom komentar deh. Bang, Betul, ini betul. apa judul beritanya mana nih, mau nge-search gini kan. Nah, Sip. lanjut ya. Anjir. Aduh. Jadi katanya, aku udah gak mikir apa-apa lagi katanya, cuma bisa baca ayat kursi dan meluk Al-Quran katanya. Pasrah Oke. aja. Tapi itu memang perlindungan yang lu butuhkan sih. Mau ngapain lagi gitu ya? Yoi, betul, Iya kan, betul, mau betul ngapain banget. lagi anjir? Pasrah aja kan. Kata dia pasrah aja sampai ketiduran. Hmm. Jadi dia pasrah, dia baca ayat kursi sambil meluk Al-Quran sambil ketiduran. Dan untungnya lu gak Kayaknya, kenapa-napa kan. kayaknya ini Pin mau nyampein pesan kali, Pin. Karena dia tahu dari Indo juga kali ya. Mungkin. Mungkin. Soalnya dari bayinya nangis sampai dia nongolin sosok sambil gendong anak di seberang. Benar. Cuman dia udah gak kuat ya, udah takut ya. Jadi Iya. mungkin nggak keburu kali ya. Gila Nah, cuy. anjir. Nah, Bayinya nangis sampai 3 kali. Ini. iya, 3 kali pas lihat dari nanny cam kok tayah cai mas banget dah. Katanya gini. Nah, Shit. pagi-paginya Bang Sul ya, Aha, temennya ini, si temennya yang namanya Dewi ngirim WA nanya, katanya oke. gini, Aha. Siti semalam gimana, Hmm. yang kamu lihat itu yang ngikutin kita dari sekolahan katanya, tapi Loh, nggak loh, 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 apa-apa, loh. ntar juga dia juga pergi sendiri katanya. Anjir, entar dia pergi Lah, sendiri, kok tahu? kapan anjing Hmm. perginya? Bangke. Kok si Dewi lihat sih Dewi? Enggak, mungkin dia udah cerita kali ya, nggak tahu juga sih. Hmm. Anjir, atau mungkin si Dewi tahu karena ngikutin si Siti karena dia muntah-muntah, mungkin ya. Mungkin dia iga jarang kali ya, jadi Maybe, gampang masuk. maybe. Biasa kan gitu kan, muntah. Biasanya begitu, sensitif ya maksudnya. Betul. Aduh, nggak banget deh ini anjir. Katanya udah segitu sampai segitu aja. Katanya sekian cerita dariku. Maaf kalau bertele-tele. Alhamdulillah setelah malam itu aku nggak dilatin lagi. Tapi ada banyak cerita dari teman-temanku di sini, terutama yang menjaga orang tua atau jompo. Karena ada tradisi aneh jika ada orang tua jika ada orang tua di sini yang meninggal. Mhm. Oh, jadi karena ada tradisi aneh jika ada orang tua di sini meninggal. Dia nggak sebut sih tradisi anehnya gimana. Nanti kita akan tunggu cerita selanjutnya ya dari Mbak Siti ya. Waduh, Mungkin bisa Siti, gila, mantap, mantap. diceritain Aduh, lebih lanjut. Gila, ini keren aduh, banget sih, gila. anjir, mantap, thank you Siti. Thank you banget. Aduh, jadi gila. Tapi ngomongin Hong Kong nih Bang Sul ya. Mhm, Jadi inget, ada satu game horror itu dirilis mhm. tahun 2017 atau 2016, aku lupa. Apaan tuh? Mereknya apa tuh? Namanya Devotion. Mungkin teman-teman yang suka main Hmm, game tahu ya. Itu game Waduh, buatan Hong Kong. mhm, Itu seremnya minta ampun cuy. Itu seremnya anjir. minta ampun. Nah, aku punya ide nih Bang Sul. Mungkin nanti abis, kalau corona udah kelar dan Kita main kita bisa ketemu record, kita main game hmm, bagaimana Bang Sul? boleh. Kita, Ajak-ajak Mbak Siti ya. nah, kita main game horror ya Bang Sul ya. Aku udah mulai Ya. kepikir nih, apa namanya, kalau Boleh. misalnya kita bisa record, bisa syuting di studio, Hmm, kita coba main game horror nih ya. Mungkin teman-teman bisa boleh. kasih kasih ide nih, apa namanya, setuju nggak nih ya, menurut teman-teman gimana nih kalau kita coba-coba main game horror ya maksudnya. Aduh, gila. Pasti seru banget ya, karena itu jauh jadi inget tuh sama game itu tuh gara-gara ngomongin Hong Kong nih. Dip, boleh lah, Boleh mantap ya. lah. Oke deh, Aduh, itu ya cerita dari Siti, Mbak Siti ya. Thank you banget Mbak Siti, gila. ceritanya keren banget.
Nah itu Tapi pasti kenapa tuh? pertanyaan gue Pin yang ini Pin, yang gue tanya itu Hmm? tempat di sekolahnya itu loh, berarti itu benar-benar angker sampai ngikut Angker loh ya. parah coy. Angker parah berarti cuy. Gila, itu ngikut tuh. Tapi yang ngikut tuh ibu-ibu loh cuy. Ibu-ibu yang justru di apartemen itu, bukan yang di sekolah ya, tapi ya lucu ya. Atau mungkin temenan, nggak tahu Iya, juga dah. bisa jadi cuy. Itu Aduh. kan linknya banyak kalau aduh Iya gila benar sih gila itu gila linknya banyak gitu. sih. Tapi Aduh, gimana pun bentuknya ngeri lah anjir, lu lihat di baby cam bayi lu sehat, pules kalem, pules, tiba-tiba ada suara bayi nangis dan kenceng sampai lu bisa bangun mah kenceng berarti anjing. Ih, bodoh anjir. lah, bodoh amat males gua. Gila. Nah Aduh itu ya gila Masul gila. ya. Cerita Ih, dari Mbak Siti, teman-teman pasti udah merinding sekarang sama nih anjir, kita juga merinding sama banget. sama sama gua. Males Aduh banget. gua malah lagi di luar lagi Thank you sendiri banget ya. dengernya begini. Aduh, Anjir. gila 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 gila. Gue baru tahu Pin, Hongkong tuh ada sisi seremnya juga kan. Gila dah. Pokoknya lu Nah, dulu bah, mau gimana pun, nah, ini menurut aku ya, mau di barat, mau di daerah barat, mau seserem apapun, lu yang nah, soal di Asia udah lebih serem dah. Udah gak ada obat. Asia emang gak ada obat lah. Asia lebih serem dah, lu gak ada obat sih. Nah, lu Aduh. emang sih gue dulu juga sering dapat tugas ke sana tuh Pin, ke Mm, daerah Hongkong. Itu mm, kan emang datarannya kan emang gak gede kan. Itu mm. sampai makam-makam aja tuh ya di kuburan itu ke atas bukit cuy. Naikin semua. Oh, nggak jauh ya Dan pokoknya itu tapi ya dari pemukiman ya. dia itu mahal biaya pemakaman juga di sana nggak murah. Soalnya tanahnya kecil ya. Betul. Karena sering juga nih kan gue ada teman juga. Biasanya kalau orang Hongkong tuh kalau mau ketemuan sama temen dia Hmm. nggak pernah bawa ke rumah Pin. Dia ketemuannya tuh di Circle K atau di tempat Oh di mall. di Karena rumahnya kafe-kafe. kecil, kecil banget. Iya iya benar benar benar. Ya, karena mahal biaya hidup di Hongkong. Hmm, apa Jadi sampai dia ada di, tuh, di Kennedy Park dia ya tadi. Kennedy, iya Kennedy apa itu? Kennedy, bentar sorry. Kennedy, Kennedy Park ya Kennedy tadi. Town, Kennedy Town. Kennedy Town Daerah ya. Oh, Kennedy mungkin daerah Town. Kowloon kesanaan kali ya, Nah, atau itu dia. daerah Kayak kotanya lah mungkin agak. ah, Aduh. anjir ya. Nah, itu teman-teman ya cerita dari Mbak Siti keren banget. Thank you banget Mbak Siti ya. Anjir, keren keren. Thank you Siti. Thank you. Nah, Hmm. lanjut nih Bang Sul ya. Kita sebelum Ada lanjut lagi ke ya? cerita selanjutnya Aha, yang teman kita yang aha. dari Australia, mungkin kita bisa rehat sebentar ya Bang Sul ya. Boleh, boleh, boleh. Boleh. Istirahat dulu dah. Kita istirahat sebentar, kita akan Oke. relaksasi otot-otot yang merinding semua ini. Aduh, aduh, aduh. Nah, sebelum kita Aduh. lanjut, nah, apa namanya? Oke. Kita akan rehat sebentar dulu. Ntar, gue mau jemur kasur dulu. Padahal malam. Anjir, ngejemur kasur anjir. Oke, oke. Siap. Oke, Rehat dulu lah kita teman-teman, lah ya. kita rehat Oke, oke. sebentar dulu. Sampai ketemu sebentar lagi setelah pesan-pesan. Oke. Berikut. Kembali lagi. Yuk, Dan balik lagi guys. sebelum kita lanjut, kita akan lanjut Bang Sul ya. Oke. Dengan cerita yang kedua dan sekaligus cerita yang terakhir di Hmm. episode ke-77 Mhm. ini dikirimkan oleh seorang pendengar kita Bang Sul ya. Oke. Tentang rumahnya ya, kejadian-kejadian di rumahnya di daerah di Jakarta Bang Sul ya. Nah, Oke, dari Jakarta ya. Oke, di oke. Jakarta. Nah, ini nggak terlalu panjang, mungkin beberapa menit. Apa ya, pendengar ini mengirimkan ceritanya via voice note ya Bang Sul ya. Voice note. Oke. Jadi nggak kirim lewat tulisan, langsung lewat voice note. Nah, untuk supaya kalian nggak bosen nih dengar suara kita terus, kita kita apa sudah izin juga Bang Sul ya kepada yang bersangkutan. Hmm. Langsung aja voice note-nya, nggak terlalu lama teman-teman ya. Jadi kalian langsung Mhm. dengerin aja. Oke, Bang Sul, Oke. langsung Yoi. aja. Sikat. Selamat mendengarkan. Mendengarkan. Jadi aku akan memulai dari awal banget. Itu di saat aku masih SD dan awal SMP. Dulu itu aku tinggal di rumah orang tua di Kemang. Dan kebetulan banget bersyukur itu jadi mabes, markas besar keluarga sepupu-sepupu untuk ngumpul-ngumpul. Dan di saat itu juga aku berteman dengan teman-teman kompleks, ya kan.
Oh ya, by the way, si sepupu aku ini yang paling tua, dia mempunyai indera keenam, di mana dia bisa melihat, merasakan, uh, dan merasakan apapun, melihat apapun, dimanapun, pagi, siang, sore, malam, intermezzo ya. Jadi waktu kecil aku tergolong termasuk dekat sama kakak tiri aku, sepupu-sepupu aku, termasuk si, sebut aja namanya si siapa ya, Mawar. Nah gue sama si Mawar ini deket banget, tapi kita semua tahu dia punya suatu kelebihan, berlebihan mungkin ya. Terus pas kita SMP itu mereka sering nginep, kita sering main-main bareng segala macem, jalan-jalan. Terus satu ketika, ini singkat cerita aja sih, nggak perlu diceritain di podcast. Jadi salah satu cerita itu, bokap kan punya Land Rover ya. Jadi abang tiriku itu nyetirin Range Rover buat kita sepupu-sepupu pada jalan-jalan, hahaha kemana-mana. Terus suatu ketika kita habis jalan pulang, itu jam 2 pagi ya. Itu kan di depan gerbang kedua ada gejolokan ya. Gejolokan apa sih? Polisi tidur. Nah, kebetulan orang tuaku ini tuh suka banget yang namanya nanam pohon. Dan yang paling besar itu adalah pohon kecapi. So anyway, kita lagi asik-asik. Ya, abangku tuh lagi, dia tuh usil banget gitu loh. Dia usil naik turun, polisi tidur. Terus tiba-tiba si Mawar ini tuh yang bengong aja gitu, ngeliat ke atas pohon itu. Kita udah perasaan gak enak nih. Udah, bubar. Udah, pulang. Udah, buka gerbang aja kita pulang. Terus pas kita interogasi, ternyata dia melihat ada Mbak Kun di pohon kecapi di gerbang belakang. Cuman dia tidak mau, di gerbang belakang, di pohon kecapi, bagian gerbang belakang ya. Dan itu sama sekali tidak mau memberikan informasi lebih. Cuman kita tahu banget itu emang ada Mbak Kun di situ. Nah, history dengan rumah orang tuaku yang di Kemang itu memang rumah tua dan kita selalu urus ya. Dulu sih nggak ada apa-apa, cuma setelah bokap nikah sama istri kedua, kebetulan dia ini tuh jadi berantakan. Terus kadang kita lagi nonton TV gitu, tiba-tiba kita lagi nonton TV sama saudara aku itu yang bisa six sense. Tiba-tiba TV-nya tuh yang tiba-tiba mati, nyala lagi. Terus tiba-tiba mati, nyala lagi. Terus dia ngelihat ke kaca, pintu kaca ke kebun belakang. Karena kan di kebun, emang di rumah tuh kebanyakan pintu kaca. Terus kita diam aja dong. Kita udah tahu apa yang akan terjadi. Dia bilang gini, iya, dia tuh lewat si Mbak Kunti ini. Cuman ya udah, ya diemin aja sih. Dia bilang gitu. Ya udah, kita santai. Gue sih anaknya skeptis ya, karena waktu itu gue belum pernah mengalami hal-hal indigo seperti itu. Adalah nantilah. Ini bab pertama aja mengenai saudara yang six sense dan rumah di Kemang. Nah, suatu ketika itu tuh cuman kita berdua, yang lainnya pada pergi kerja, whatever lah. Mamar, gue mandi dulu ya. Mau ngapain lo? Gue mau mandi, udah jam 12 siang. Iya, gue kunci lo kamarnya. Iya. Terus pas lagi asik-asik mandi, digedor-gedor lah pintu aku. Terus pas, apaan sih? Ganggu banget, gue kan lagi mandi. Pas dia buka, dia bilang gini, lo denger gak tuh? Apaan?
Lo denger nggak? Lo diem dulu, lo denger. Oh shit, iya sih. Emang itu siapa? Udah lo buka kamar mandi. Gue mau masuk. Gue nggak peduli lo mandi apa enggak. Pokoknya I need some company. Oke. Nah kan. Terus udah gitu dia baru cerita kalau ada dia melihat mbak-mbak sebagai bayangan seperti Mbak Kun Kun. Dia itu memainkan piano. Ya sekarang sih ya sebagai skeptical, aku juga dengerin juga gitu loh, tintang tingtung jam 12 siang. Itu gimana penjelasannya aku nggak tahu. Cuman yang jelas itu cuman kita berdua aja di rumah. Gila kan? Terus yang paling malesin kan gue suka nongkrong sama anak-anak kompleks. Kebetulan orang tua lagi keluar kota lah. You know lah, inilah orang tua keluar kota kita bikin house party. Jadi gue undang teman-teman kompleks gue dan sepupu-sepupu gue juga tahu nama mereka. Terus, oh bakar ayam ayo kita ngamen lah, apalah segala macam ya, just have fun. Oke. Aku ingat aku lagi di dalam rumah ngurusin makanan. Terus anak-anak pada bakar ayam di depan. Terus si Mawar ini tuh yang masuk pintu dia pucet banget dong. Gue bilang, lo kenapa? Dek, gue ngeliat ada anak kecil laki-laki dari balkon lo. Bukan balkon, teras. Dari apa? Dari atap atas itu kayak celinguk ngeliatin kita ngapain. Fuck. Gue panik dong. Dan dia tuh mulai nangis-nangis gitu. Karena dia kan masih muda. Dia belum bisa menerima kalau dia punya sixth sense. Ya otomatis kan kita pada panik ya. Cuman setelah itu ya banyak kejadian di rumah Kemang sebenarnya. Jadi long story short, si pohon kecapi ini memang pohon spesial buat almarhum bapak gue. Cuman I notice dia itu memasang sebuah paku besar di dahan di apa sih dahan di pohon itulah dia masang paku. Setahu aku paku itu untuk supaya si Mbak Kun Kun atau penjaga pohon itu untuk mengganggu gitu. Cuman kita akhirnya memanggil si Mbak Kun Kun itu sebagai Mbak Gita. Kita namain. Dan kebetulan bokap emang Jawa banget. Dia itu suka jadi kamarnya dia tuh ada kamar 2 di kamar belakang. Jadi dia suka keliling dunia, keliling Indonesia untuk mengumpulkan topeng-topeng, topeng Jepang, topeng dari sini situ, topeng Barong, topeng Leak, beserta dengan keris-kerisnya. Gue itu nggak ngerti ya cara ngurus keris. Cuman yang jelas bokap ini nggak pernah yang namanya percaya dengan hantu. Yang jelas dia suka collecting weird things like that lah ya. Nah, berhubungan dengan topeng-topeng, keris, barong, dan segala macam yang bokap gue punya. Jadi karena tempat rumah mereka tuh kayak transit base camp banget buat teman-teman, nggak cuma teman-teman gue. Kebetulan si abang tiri gue lagi tidur. Terus ada namanya Benny itu temennya juga yang akhirnya nginep lama banget di rumah. Terus dia cerita, Dek, gue tuh pagi-pagi bangun ya, entah bangun apa enggak. Pas gue bangun, gue ngeliat ada perempuan duduk di atasnya Jimmy, kakak gue. Ya oke lah sebut nama, gue capek nyamar-nyamar. Lagi duduk di atas abang gue. Terus dia bilang, apaan nih cewek?
kok aneh gitu. Akhirnya nih perempuan nengok ke si Benny ini. Tahu nggak mukanya seperti apa? Mukanya itu seperti topeng Jepang. Dia ngibrit dong. Dan itu pun pagi, nggak malam, itu pagi. Di saat abangku masih tidur. Kalau gangguan mengenai rumah kemang ini sih nggak signifikan ya. Karena ya feel a bit sad. Kebetulan almarhum nyokap sudah almarhum sejak 89 dan dia sempat pamit melalui mimpi ke gue. Itu proper banget lah cara pamitnya, which is alright. Terus pas bokap meninggal pun dia juga say goodbye ke gue melewat mimpi. Dan satu hal yang gue pelajarin dengan rumah orang tua gue ini di Kemang, selama kita masih bisa maintain kebersihan, itu nggak ada yang ganggu sama sekali. Tapi kalau kita lalai, digangguin. Entah digangguinnya gimana sih. Ya pas aku di Kemang sih aku nggak digangguin banget ya. Cuma aku kasihan sama saudaraku yang Six Sense ini. Jadi bagian cerita yang ini itu melingkupi cerita rumah Kemang. Begitu sih. Diganggunya sih, kalau aku sih aku belum dalam tahap digangguin, nanti ada ceritanya lagi. Nah itu ya ceritanya Bang Sul ya, Nah, dari waduh. pendengar kita voice note. Nah itu voice note pertama Bang Sul yang kita play ya di podcast Sersan Horor Oke. ini. Dari awal kita selalu Kita- bacain. Betul. Nah ini baru kali ini kita buat voice note ya Bang Sul ya. Betul. Thank you banget ya yang udah kirim cerita untuk episode kali ini. Cerita Oke. dari Hong Kong, cerita dari teman kita juga, langsung voice note ya Bang Sul ya. Otentik banget, langsung dengar suaranya biar teman-teman gak bosan suara kita terus. Betul. Dan cerita untuk episode ke-77 ini gila sih cuy. Emang sinting-sinting banget Gila. ya. Itu mulai Seremnya dari sarap ini. seremnya sarap banget dah. Ini dari kemarin loh, dari Gilanya. episode 75, 74 itu mulai dari yang udah Lab itu ya. mulai dari orang mulai main tumbal-tumbalan, setan ada di Wah, itu keren. mikroskop. Sekarang ini Vin, kan gue lebih suka sekarang, maksudnya ceritanya tuh ada latar belakang gitu kan. Bener. Jadi historinya, terus ada yang mau nyampein pesan juga tuh, sosok penampakannya gitu. Bener. Idih, itu ngeri banget dulunya bekas gimana. Iya bener-bener. Itu yang Desa Tumbal juga keren juga itu, sumpah. Desa Tumbal juga gila Mantep. itu. Wah, gila, keren. Dan yang kemarin juga sampai ada yang tentang sejarah-sejarah juga balik ke tahun 1950 itu Waduh, cuy, anjir. cerita kalian keren banget. Thank you banget ya. Informatif juga ya. Gila. Thank you. Mantap. Oke teman-teman, sampai situ aja untuk episode ke-77 ini. 77. Seperti biasa, teman-teman yang punya cerita horor bisa langsung kirimkan aja ke sersanhoror@gmail.com. Dan bagi teman-teman yang ceritanya belum dibacakan, mohon bersabar karena kita estafet ya Bang Sul ya. Pasti. Sesuai Gak ada yang antrian. kelewat kita pasti. Benar. Pasti. Kita sesuai antrian, jadi mungkin teman-teman yang belum kebaca pasti akan sampai di saatnya emailnya teman-teman ya. Jadi tungguin aja terus. Oke. Sampai ketemu di episode ke-78 dengan cerita yang lebih gila lagi, dan jangan lupa untuk stay tune terus di podcast San Horor, seram tapi santai. Kita mohon pamit undur diri dan selamat malam. Wassalamualaikum.